Halo, perkenalkan nama saya Laksita Daniswara dari kelas 12 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikulasi. Yang pertama, itu pengertian artikulasi. Artikulasi diambil dari istilah articulation, yakni pengucapan bunyi bahasa yang polanya sesuai standar sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Artikulasi juga dimaknai sebagai gerak otot saat berbicara. Selanjutnya ada fungsi artikulasi. Fungsi artikulasi adalah agar lagu yang dinyanyikan dapat memperoleh makna atau pesan yang dapat tersampaikan dengan baik dan jelas kepada pendengar. Selanjutnya ada jenis-jenis artikulasi. Yang pertama itu plosive atau stop, yaitu berartikulasi dengan cara menghambat total aliran udara dan melepaskannya melalui letupan. Contoh bunyinya P pada kata panas. Yang kedua ada frikatif. Frikatif hanya menghambat aliran udara sebagian atau tidak total dan udara masih dapat mengalir melalui celah sempit. Contoh bunyinya H pada kata habis. Yang ketiga ada affricate, yaitu perpaduan antara artikulasi geseran dan letupan. Artikulasi ini dihambat dan diletupkan melalui celah sempit yang dibuat oleh artikular pasif dan aktif. Contoh bunyinya itu C pada kata coba. Yang keempat ada nasal. Nasal dilakukan dengan menghambat aliran udara secara total melalui rongga mulut. Penghambatan dilakukan oleh artikulator dan membuka aliran udara menuju hidung bagian rongga. Contoh bunyinya M pada kata makan. Yang kelima itu ada trill. Trill muncul apabila artikulator aktif disentuh ke artikulator pasif dan dilakukan secara urut. Bentuk yang dihasilkan berupa getaran. Contohnya pada kata kering. Yang keenam ada lateral. Lateral adalah apabila aliran udara di bagian tengah terhambat dan jalan aliran udara dilalui lewat samping-samping lidah. Contoh bunyinya L pada kata lapang. Dan yang terakhir itu approximant, yaitu artikulasi yang terjadi ketika dua artikulator berdekatan, tetapi tidak cukup dekat untuk menimbulkan turbulensi udara. Contoh bunyinya adalah W pada kata waktu. Sekian penjelasan dari saya mengenai artikulasi. Terima kasih. Halo, saya Misika Stafalina dari kelas 12 4 SMA 93 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resonansi. Nah, resonansi itu secara umumnya diketahui bagaimana sih, seperti apa? Nah, dalam dunia bernyanyi sendiri, resonansi itu diketahui sebagai teknik kita untuk memperindah suara kita dengan cara mengembangkan suara kita yang dihasilkan diri kita menjadi lebih baik dan lebih jelas lagi, dan lebih tepatnya lebih menarik untuk didengarkan. Nah, terus fungsinya tuh ada apa aja sih? Nah, fungsinya yang aku ceritakan, yang akan aku jelaskan ada dua. Yang pertama yaitu menggunakan suara kita menjadi lebih jelas dan lebih kuat. Yang kedua yaitu mengontrol kualitas nada, dinamika suara dan vokal kita menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu ketiga, yaitu membuat suara kita lebih menarik dan juga lebih enak untuk didengar dan ditampilkan. Nah, terus jenisnya ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada resonansi ganda, di mana suara yang terdapat yaitu rendah dan juga tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu sedang. Contohnya kurang lebih seperti ini. Yang kedua itu ada resonansi hidung, di mana suara yang dihasilkan itu jelas namun tidak terlalu tinggi yaitu sedang. Dan contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang terakhir atau yang ketiga lebih tepatnya yaitu ada resonansi kepala, di mana suara yang dihasilkan itu tinggi. Dan untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kalian paham kan setidaknya secara umum mengenai apa itu sih resonansi. Dan mungkin segitu aja penjelasan materi aku mengenai resonansi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahiratul Nabila dari kelas 12 4. Di sini saya akan membahas mengenai interpretasi pada sebuah musik atau pada sebuah lagu. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, interpretasi secara umum itu apa sih? Nah, interpretasi secara umum itu adalah pemberian pesan, pendapat, maupun
pandangan teoritis terhadap suatu hal. Contohnya itu seperti penafsiran terhadap suatu karya seperti puisi, lagu maupun buku. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian interpretasi musik atau interpretasi dalam bernyanyi. Oke, selanjutnya ini adalah pengertian dari interpretasi dalam sebuah musik atau interpretasi dalam bernyanyi. Nah, interpretasi dalam bernyanyi ini adalah cara yang penyanyi untuk menafsirkan sebuah lagu yang sedang dibawakannya atau yang sedang dinyanyikannya. Nah, dengan adanya interpretasi ini, pesan dari lagu tersebut akan tersampaikan dengan baik kepada para pendengar lagu tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari interpretasi dalam musik atau dalam bernyanyi. Sebelumnya kita udah singgung dari pengertiannya kan bahwa ini tuh membahas tentang makna atau pesan dari sebuah lagu itu kan. Nah, di sini tujuan interpretasi itu untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam sebuah karya musik yang dimana pendengar ini akan lebih terhubung dengan lagu yang dibawakan oleh sang penyanyi. Nah, biasanya ini pendengar ini akan memahami perasaan yang ingin disampaikan atau yang dirasakan dari penyanyi ketika menciptakan lagu tersebut. Nah, interpretasi ini menunjukkan adanya keunikan gaya serta ekspresi individual dari sang penyanyi. Oke, selanjutnya ada ragam interpretasi musik. Yang pertama ini ada interpretasi emosional, di mana cara yang paling umum yang dinikmati penyanyi untuk merasakan emosi yang ditimbulkan atau pada saat bernyanyi. Nah, setiap orang kan memiliki interpretasi emosional yang berbeda kan, sehingga interpretasi emosi terhadap musiknya juga akan berbeda. Nah, yang kedua ini ada interpretasi teknis. Nah, pada aspek ini berfokus pada pendengar musik yang menikmati musik dengan memperhatikan segala aspek teknis yang dibawakan oleh si penyanyi itu, yang dimana contohnya seperti bagaimana lagu itu dibangun, bagaimana melodi dan harmoni saling berhubungan, dan bagaimana irama dan tempo ini dapat mempengaruhi suasana musik yang sedang dibawakannya itu. Nah, selain itu pendengar ini akan memperhatikan bagaimana cara si penyanyi ini atau pemain ini memainkan alat musiknya dengan skill yang mereka bawa. Nah, yang ketiga ini ada interpretasi filosofis. Nah, pada aspek ini tuh dengan cara mencari makna atau pesan yang tersembunyi dari lirik lagu atau tema musik. Nah, interpretasi filosofis ini dapat membuka pikiran masyarakat untuk melihat bagaimana renungan dari kehidupan ataupun alam semesta secara lebih mendalam. Contohnya itu kayak misalkan ada lagu tentang perpisahan, otomatis kan kayak masyarakat itu kan pasti bakal merenungkan dirinya itu kayak, oh ini kayak tentang kehidupan atau tentang kematian gitu kan. Ya, otomatis kayak ekspresinya pasti kayak sedih gitu. Nah, di sini nanti ada contoh dari penggunaan interpretasi dalam lagu ya. Selanjutnya ada teknik interpretasi. Yang pertama ini ada ekspresi dinamis, yang dimana adanya pengaturan volume dan kekuatan dari setiap catatan musik untuk menciptakan efek yang diinginkan. Maksudnya itu sang penyanyi ini harus menyiapkan volume yang akan dia keluarkan pada saat bernyanyi, dan juga kayak misalnya kekuatan pernafasan juga, sehingga tuh suara sama intonasi pada lagu itu sesuai gitu. Nah, yang kedua ini adanya interpretasi melodi. Nah, dengan menekankan not-not yang penting dan memberikan sentuhan pribadi ke dalam setiap frasa melodi, kita dapat menginterpretasikan melodi dengan baik. Nah, yang ketiga ini ada artikulasi yang benar atau penggunaan artikulasi yang benar. Nah, sebelum bernyanyi kan pastinya kita harus tahu dulu dari makna dari lagu tersebut kan. Nah, pastinya setiap kata itu memiliki lafal yang jelas kan. Maka dari itu kita harus menghafalkan katanya itu dengan jelas, sehingga pesan yang disampaikan dari pencipta lagu itu dapat tersampaikan dengan baik. Oke, selanjutnya ada nomor 4, yang dimana nomor 4 ini ada dinamika permainan. Maksudnya permainan itu
dinamika pada saat bernyanyi gitu. Nah, maksud saya itu kita harus mengeksplorasi variasi kecepatan, penekanan, dan ritme harus disesuaikan dengan seimbang. Nah, dengan adanya itu kita dapat menambahkan keberagaman dan keberanian pada saat penampilan itu kan terjadi atau pada saat bernyanyi gitu. Nah, yang kelima ini adanya penekanan emosi seperti yang kita bahas tadi bahwa ekspresi ataupun gaya pada penyanyi itu sangat penting pada saat bernyanyi. Nah, disini bahwa dijelaskan bahwa penekanan emosi ini kemampuan untuk mengekspresikan emosi dengan jujur sehingga membiarkan perasaan penyanyi ini membantu interpretasi musik untuk menunjukkan vulnerability melalui penampilan musik itu. Oke, selanjutnya ini nanti ada contoh dari interpretasi musik. Oke, di sini ada lagu berjudul Bubur Bunga di Taman Mati. Di sini tuh dia tuh menampilkan tentang perjuangan atau pengorbanan seorang pahlawan untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, makna dari lagu itu untuk menunjukkan sikap patriotisme atau cinta tanah air. Nah, ekspresinya itu pastinya kan oke, di sini ada lagu berjudul Bubur Bunga di Taman Mati. Itu dia tuh menampilkan tentang perjuangan atau pengorbanan seorang pahlawan untuk merebut. Yang kedua ini ada contoh dari ekspresi biasa saja atau bahkan bersemangat atau semangat. Nah, lagu Laskar Pelangi ini memiliki makna ketika seseorang memiliki mimpi, kita tuh harus semangat, tidak boleh menyerah. Kapan tangan ini kan ada lirik bebaskan mimpimu di angkasa. Itu artinya itu kita tuh kayak harus membebaskan mimpi kita tanpa ada yang menghambat tuh. Jadi kayak kita harus bisa semangat untuk mengejar mimpi kita. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Najwa dari kelas 12.4. Kali saya akan membahas mengenai materi yaitu intonasi. Sebelumnya, intonasi itu apa sih? Intonasi merupakan nada dalam melafalkan kata-kata sehingga tidak terdengar datar maupun monoton. Intonasi itu menghasilkan suara yang jernih dan nyaring dan juga enak didengar. Misalnya saat kita bernyanyi, itu kan gak mungkin kan kalau misalnya suara kita itu datar-datar saja gitu kan. Pasti ada yang namanya tinggi rendahnya suatu nada sehingga ada yang nyaring dan juga enak didengar gitu. Dan membuat penonton itu tidak bosan dengan suara yang kita nyanyikan. Kemudian ada juga jenis-jenis intonasi. Terdapat 3 jenis intonasi. Intonasi yang pertama yaitu intonasi nada, yang merupakan tinggi rendahnya suatu nada saat kita berbicara. Misalnya, saat kita sedang marah, itu kan kita melakukan penekanan kata gitu, sehingga nada yang dihasilkan itu menjadi nada yang tinggi. Kemudian, saat kita mengobrol biasa gitu kan, nada yang dihasilkan itu normal, tidak tinggi maupun tidak rendah gitu. Kemudian ada juga intonasi dinamik. Intonasi dinamik merupakan tingkat kekerasan atau kelembutan dalam musik. Contohnya itu adalah crescendo dan juga descendo. Apa sih bedanya? Crescendo merupakan tahapan di mana dari lembut menjadi keras. Kemudian descendo merupakan tahapan di mana dari keras menuju lembut. Kemudian ada pula intonasi tempo. Intonasi tempo merupakan cepat lambatnya saat kita berbicara atau saat kita sedang bermusik. Contohnya itu ada pada lagu melankolis dan juga lagu-lagu yang energetik gitu. Kalau lagu melankolis itu kan temponya kan lambat gitu kan. Misalnya lagunya Perfectnya Ed Sheeran gitu. Kemudian kalau misalnya lagunya energetik itu kan temponya cepat. Misalnya adalah lagunya Mockingbird by Eminem. Kemudian ada juga fungsi-fungsi intonasi. Yang pertama itu adalah menentukan makna kalimat. Misalnya kalimat tolong ambilkan buku itu akan mempunyai tempo kalimat itu yang
berbeda karena ketika kita membicarakan kalimat itu dengan nada tinggi itu akan menghasilkan nada yang berbeda gitu. Kemudian ada juga memunculkan kesan-kesan tertentu seperti kesan senang, kesan sedih, kesan marah dan lain sebagainya. Kemudian menarik perhatian karena adanya improvisasi dari intonasi itu sehingga tidak datar-datar saja gitu. Jadi ada tinggi rendahnya dalam suatu nada gitu. Kemudian ada mementingkan bagian kalimat di mana terdapat penekanan kalimat yang dimana menghasilkan nada yang tinggi maupun nada yang rendah. Kemudian juga membuat lagu terdengar menjadi lebih menarik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik pernafasan dalam intonasi. Kira-kira fungsinya dalam intonasi itu apa sih? Nah, fungsinya teknik pernafasan dalam intonasi adalah mengontrol suara agar lebih baik dan terdengar lebih jelas, kuat, dan tahan lama. Jadi kalau misalnya kita melakukan intonasi, kita harus melakukan teknik pernafasan yang tepat terlebih dahulu, sehingga menghasilkan nada yang enak juga untuk didengar. Dan setelah teknik pernafasan, pasti ada pula juga yang namanya jenis-jenis pernafasan. Jenis-jenis pernafasan itu dibagi menjadi 3, yaitu pernafasan dada, pernafasan perut, dan juga pernafasan diafragma. Saya akan memberikan contoh video mengenai 3 pernafasan tersebut. Halo teman-teman Vokal Plus, kita sekarang akan membahas tentang pernafasan dada dan pernafasan perut. Akan dibantu juga dengan Jimmy di sini. Jadi pernafasan dada itu adalah pernafasan yang dangkal. Seperti apa pernafasan dada? Coba Jimmy perhatikan. Ya, jadi jika Anda perhatikan bahunya Jimmy naik dan dadanya Jimmy juga naik. Itu seperti mengeluh ya Jimmy ya. Iya. Jadi saat itu adalah kita menggunakan pernafasan dada. Nah, sekarang pernafasan perut seperti apa? Jimmy bisa perhatikan juga. Ya. Jadi pundak dan dada Jimmy nggak naik, tapi perutnya mengembang, jadi hanya area perut aja. Dan kalau bisa, bahkan mengembangnya nggak cuma ke depan, tapi ke samping juga. Jadi kesimpulan dari video tersebut adalah pernapasan dada adalah pernapasan yang dimana kita itu menarik nafas dengan cara dari dada, kemudian kita menaikkan kedua pundak kita. Jadi seperti ini. Itu kan otomatis dada kita naik dan juga pundak kita juga naik gitu kan. Tetapi pernapasan dada ini dinilai tidak efektif karena kalau kita menyanyikan lagu dengan nada yang tinggi itu akan membuat kita kesulitan gitu. Berbeda dengan pernafasan perut itu dilakukan dengan cara kita itu menarik nafas tetapi tidak menarik dada kita maupun menarik pundak kita. Tetapi kita membuang nafas tersebut itu menggunakan perut gitu. Jadi kayak seperti ini. Jadi dada dan pundak kita itu nggak naik gitu, tapi kita mengeluarkan nafasnya itu menggunakan perut. Diafragma. Diafragma adalah otot yang mengatur pernafasan kita. Letaknya ada di tulang rusuk yang paling bawah. Jadi dia memisahkan tubuh bagian atas dengan tubuh bagian bawah. Bentuknya seperti kubah seperti ini. Dan ketika kita menarik nafas, itu dia akan ke bawah. Dan ketika kita melepaskan nafas kita, dia akan kembali lagi ke atas. Jadi yang selanjutnya itu merupakan teknik pernafasan diafragma, di mana teknik pernafasan ini itu merupakan cara bernafas dengan menarik nafas, tetapi tidak dari leher maupun dari dada, tetapi dari diafragma dan akan dibuang nafasnya itu dari area bawah perut gitu. Yang selanjutnya itu adalah teknik dalam intonasi musik. Ada teknik staccato dan juga legato. Kira-kira bedanya apa sih dari kedua teknik ini? Bernyanyi dengan teknik staccato yaitu merupakan bernyanyi dengan nada yang terputus-putus, sedangkan legato itu adalah nada yang tadinya putus-putus itu disambung sehingga berulang-ulang gitu. Kemudian juga ada teknik solfeggio. Teknik solfeggio merupakan latihan kemampuan pendengaran untuk menebak suatu nada agar bisa berimprovisasi. Nah, yang terakhir itu adalah vocal warm up. Kira-kira apa sih vocal warm up itu? Vocal warm up merupakan teknik pemanasan sebelum kita melakukan suatu kegiatan yang namanya bernyanyi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar suara kita tuh lebih optimal dan kitanya itu lebih rileks. Sekarang kita bayangin aja kan, kalau misalnya kita olahraga nih, olahraga tanpa pemanasan itu kan pasti akan cedera gitu kan. Nah, sama halnya dengan cara bernyanyi. Dengan kita melakukan vocal warm up ini, kita melatih pita suara kita agar suaranya itu lebih optimal dan rileks.
Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Fauzia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik vokal yaitu vibrato. Di dalamnya nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian, dua teknik melatih vibrato, fungsi, serta jenis-jenisnya. Yang pertama adalah pengertian vibrato. Vibrato merupakan teknik vokal yang memberikan kesan bergelombang pada nyanyian kita. Vibrato merupakan pengaturan antara gerak pita suara dan juga pengaturan pernafasan. Vibrato akan memberikan kesan yaitu memperindah nyanyian seseorang, tetapi jika berlebihan akan memberikan kesan yang kaku dan juga monoton. Vibrato biasanya memegang peranan penting pada lagu-lagu seperti balada. Terjadinya vibrato sendiri secara alami dan tidak bisa dibuat-buat. Biasanya vibrato akan muncul pada saat kita sudah lama bernyanyi dan sering berlatih vokal. Selanjutnya kita akan bahas teknik melatih vibrato. Oke, selanjutnya adalah dua teknik melatih vibrato. Yang pertama itu adalah latihan starter mobil. Bayangkan pada saat kalian ingin menyarter mobil dan akan berbunyi suara seperti ini. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan dua nada. Seperti contohnya seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas fungsi dari vibrato. Yang pertama adalah menambahkan ekspresi emosional, memberikan nuansa emosi yang mendalam pada sebuah lagu, membuat terdengarnya lebih hidup dan juga ekspresif. Lalu yang kedua adalah memperkaya warna suara. Yang ketiga adalah mempertahankan pitch. Vibrato membantu penyanyi atau pemain alat musik untuk mempertahankan pitch agar lebih stabil dan juga konsisten. Yang terakhir adalah jenis-jenis vibrato. Yang pertama adalah vibrato pada instrumen gesek. Pada instrumen alat musik gesek terdapat pada cello atau biola, biasanya vibrato dicapai dengan cara menggerakkan jari secara cepat dan halus untuk mengubah nada dengan cepat. Yang kedua adalah vibrato vokal. Terdapat beberapa jenis dari vibrato vokal. Yang pertama adalah vibrato otot, vibrato nafas, dan kombinasi antara keduanya. Ketiga adalah vibrato instrumental. Pemain instrumen tiup seperti suling atau trompet menggunakan vibrato dengan mengatur tekanan udara dan juga posisi embouchure. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dibahas beberapa teknik vokal lainnya.